Apakah kamu pernah merasa seperti amarah dan emosi kamu begitu sulit untuk dikendalikan? Pada era sekarang, di mana tekanan dan tuntutan hidup semakin meningkat, generasi muda seringkali merasa terjebak dalam siklus emosi yang tidak stabil. Tetapi tenang, karena dalam video kali ini, aku bersuara akan mengulas tentang cara mengendalikan amarah dan emosi secara dengan bijak. Jadi, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai. Pertama-tama, penting untuk memahami emosi kita. Kadang-kadang, kita mungkin merasa marah atau stres tanpa alasan yang jelas. Mengenali emosi tersebut adalah langkah awal untuk mengendalikannya. Coba tulis jurnal emosi atau gunakan aplikasi untuk melacak bagaimana Anda merasa setiap hari. Setelah Anda mengenali emosi Anda, langkah berikutnya adalah mengidentifikasi pemicu yang memicu reaksi emosional. Apakah itu tekanan di sekolah atau pekerjaan, masalah hubungan, atau bahkan media sosial yang membuat Anda merasa cemas atau marah? Ketika Anda mengetahui pemicu-pemicu ini, Anda dapat mulai mengembangkan strategi untuk mengatasinya. Pola pikiran kita dapat memengaruhi cara kita merespons situasi dan orang di sekitar kita. Jika Anda cenderung berpikir negatif atau menganggap segala sesuatu sebagai ancaman, itu dapat meningkatkan tingkat stres dan amarah Anda. Cobalah untuk mempraktikkan pola pikir yang lebih positif dan optimis. Teknik relaksasi seperti meditasi, pernapasan dalam, atau yoga dapat membantu menenangkan pikiran dan tubuh Anda. Ini adalah alat yang sangat berguna untuk mengendalikan amarah dan emosi yang kuat. Luangkan waktu setiap hari untuk berlatih teknik relaksasi ini, bahkan jika hanya beberapa menit. Seringkali, amarah dan emosi negatif muncul karena ketidakpahaman atau ketidaksepakatan dengan orang lain. Belajarlah untuk berkomunikasi secara efektif dengan orang-orang di sekitar Anda. Ekspresikan perasaan Anda dengan jelas dan hormat, dan dengarkan dengan teliti apa yang dikatakan orang lain sebelum merespons. Ketika Anda merasa tegang atau marah, penting untuk mengambil waktu untuk diri sendiri. Ini bukanlah tanda kelemahan, tetapi tindakan bijak untuk mencegah reaksi yang tidak terkendali. Ambil napas dalam-dalam, pergi berjalan-jalan, atau lakukan aktivitas yang Anda nikmati untuk meredakan emosi negatif Anda. Terkadang, konflik tidak dapat dihindari. Namun, penting untuk memilih pertempuran Anda. Bertengkar tentang hal-hal kecil atau tidak penting hanya akan meningkatkan tingkat stres dan amarah Anda. Fokuslah pada hal-hal yang benar-benar penting dan berusaha untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang damai dan produktif. Setiap kali Anda mengalami emosi yang kuat, lihatlah itu sebagai peluang untuk belajar dan tumbuh. Pertimbangkan apa yang memicu reaksi emosional Anda dan bagaimana Anda dapat meresponsnya dengan lebih baik di masa depan. Pengalaman adalah guru terbaik, jadi jangan takut untuk belajar dari setiap situasi. Terakhir, tetapi tidak kalah pentingnya, jangan ragu untuk mencari bantuan jika Anda merasa kesulitan mengendalikan amarah dan emosi Anda. Bicarakan dengan teman dekat, anggota keluarga, atau bahkan seorang profesional jika diperlukan.
Memiliki dukungan sosial yang kuat dapat membuat perbedaan besar dalam mengatasi masalah emosional. Mengendalikan amarah dan emosi dengan bijak adalah keterampilan yang sangat penting untuk dimiliki, terutama bagi generasi muda yang seringkali dihadapkan pada tekanan dan stres. Dengan mempraktikkan tips-tips yang telah kita bahas, kita dapat belajar untuk merespons situasi dengan lebih tenang dan terkendali. Ingatlah bahwa ini adalah perjalanan, dan setiap langkah kecil menuju pengendalian emosi yang lebih baik adalah langkah menuju kesejahteraan dan kebahagiaan yang lebih besar. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.